Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan project dari Berkahmat, yaitu aplikasi mobile. Di sini hari ini penjelasannya yang pertama yaitu ada view binding, yang mana kegunaannya ini kalau bisa kita lihat dengan sebelumnya, untuk menggunakan elemen dari XML ini kita harus menggunakan files view find by ID. Karena kita menggunakan binding, yang mana binding ini udah ada ketika kita bikin fragment atau activity-nya. Nah, menggunakannya itu kita tidak perlu lagi inisialisasi lagi variabelnya, terus find view by ID. Sini kita langsung menggunakan binding, lalu nama ininya, nama ID di sini, ID elemennya. Nah, bentuk penggunaan binding ini mempermudah kita juga karena tidak perlu menggunakan file buat variabel lagi. Kita cukup ketik binding langsung aja, binding titik nama ID-nya, dan juga ini mempersingkat codingan kita. Seperti itu penjelasan untuk penggunaan view binding. Berikutnya di sini saya akan menggunakan atau menjelaskan penggunaan dan penerapan MVVM dan juga API. Oke, yang pertama di sini kita membuat folder baru bernama API. Terus di dalam API ini ada 3 package, yaitu data, UI, dan utils. Yang pertama yaitu ada data. Di dalam package data ada package lagi bernama model, network, dan repository. Di sini untuk API service itu berada di network. Untuk API service ini, di sini kita menggunakan get service, get users, yang mana endpoint untuk mengambil data dari si users. Bisa dibilang kayak ambil data users di kolom users, dan data itu disimpan di list bernama user. Oke, berikutnya di sini kita membuat file baru bernama user view model yang berada di dalam package API UI view model. Di dalam itu ada user view model, yang mana penggunaan user view model itu agar menjaga data ini saat dirotasi itu atau pas perubahan konfigurasi tetap aman. Nah, itu penggunaan dari user view model. Oke, berikutnya di sini kita membuat file baru bernama view model factory, itu berada di utils, di dalam package API, utils, dan view model factory, yang mana view model factory ini memungkinkan kita untuk melewati dependensi seperti user repository. User repository itu setelah ini kita akan menjelaskannya, seperti user repository ke user view model. Nah, kelas untuk view model factory ini mempermudah pengujian dan penggunaan dependency injection. Oke, berikutnya di sini ada kelas dari user repository, yang mana dari API service ini kita ambil get usernya. Nah, repository ini menyimpan datanya dari si user tadi. Kita fetch user dan dimasukkan juga ke list users. Oke, berikutnya di sini ada retrofit instance, itu berada di network API data network. Nah, retrofit ini digunakan untuk konfigurasi URL dari base URL JSON placeholder untuk mengkonvert ke JSON object untuk Kotlin. Fungsi dari get JSON placeholder API ini mengembalikan instance API service yang siap digunakan untuk memanggil endpoint, yang mana dari sini. Oke, berikutnya
dari semua yang telah kita lakukan tadi, dari bikin API service, user view model, view model factory, user repository, dan retrofit intents. Di sini kita akan menampilkan data dari API tadi yang berisi user. Di sini kita mau ngambil namanya saja. Di awal di beranda fragment itu kita bikin private yang baru bernama user view model by lazy. Lazy ini seperti mempersingkat code kita, yang mana dari semua file yang terbikin tadi kita simpan ke variabel repository, dan kita bikin function bernama API news horizontal yang ini. Nah, sudah binding juga. Nah, lalu kita mengambil data dari user tadi, yaitu dari namanya. Nah, dan kita juga pengen mengambilkan gambarnya juga. Di sini kita mau pakai linknya saja. Nah, kebetulan dari API yang tadi di sini itu berisi nama, ada 10 nama. Makanya kita menampilkan yang hanya tampil di sini hanya 10. Lalu dan juga kita menggunakan adapter yang berisi update data, yang mana di sini berada function ini berada di beranda news horizontal adapter di sini, yang mana notify data set change. Di sini kita gunakan adapternya, adapter update data. Function ini kita sudah setup fiturnya di atas ini, lalu sudah berhasil ditampilkan karena kita hanya memanggil namanya dari API tadi, dan juga datanya hanya ada 10. Nah, maka datanya berhasil ditampilkan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.